Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat inspirasi. Bersama Anissa di sini di Inspirasi Kita. Temukan cerita dan raih maknanya. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang dapur, cerita dan juga rasa, yang dimana apapun hal-hal seperti makanan juga terkait bisnis dan sebagainya itu juga biasanya dimulai awalnya dari dapur. Nah, episode kali ini saya mengundang owner rumah makan Sari Laut yang di Kota Kendari ini juga yang jadi salah satu opsi anak-anak Kendari lah. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja bersama Kak Ririn di sini selaku owner dari rumah makan Hitsrien. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana, Kak, kabar tak hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baik. Baik. Berarti akhir-akhir ini lagi berkegiatan apa saja, Kak? Ya, seperti biasa. Ada sekarang kebetulan kami alhamdulillah punya 3. Alhamdulillah. Jadi dan itu di THR, Oke. Malik sama di Baruga. Jadi jalurnya itu agak berjauh-jauhan. Bercabang-cabang juga. Jadi ya itu. Oke. mm, Oke. Pagi, siang, malam Iya. rutenya. Pagi, siang, malam. Iya, jadi kayak rutenya. minum obat. Oke, baik. Nah, Kak, di sini kan kita mau bahas tentang apa saja menu-menunya Hitsrien. Iya. Karena kalau Sobat Inspirasi lihat di rumah ini sudah ada terpajang nih, Kak. Oke, Tapi kita iya. mau tahu dulu bagaimana awal mula dari Hitsrien ini. Apakah mungkin memang Kakak senang masak kah? Atau mungkin berawal dari iseng gitu? Masya Allah. Kalau untuk senang masak sendiri, saya malah tidak bisa masak. Oh, Awalnya tidak bisa masak. Saya bisa masak itu nanti di tahun 2017. 2017. Oke. Jadi nanti sudah anak kedua itu baru bisa masak, belajar, dan itu pun sebenarnya tidak terlalu hobi. Tapi kalau hobi itu hobi makan. Oke. Nah, jadi hobi makan, hobi kuliner, dan setiap makan itu selalu menilai. Jadi Oke. pintar, dulu dibilang kan pintar sekali mengkoreksi, Iya. pintar bisa beradu argumen soal Iya. masakan, bisa menilai tapi tidak jago masak. Oke. Jadi Expert rasa-rasa makanan. jadi lidahnya aja. Iya. Makanya kalau bicara sinonggi kan ini Hitsrien awalnya sinonggi ya. Jadi Oke. makanan tradisional. Saya memang suka makan sinonggi, suka Iya. sekali. Jadi hampir setiap hari itu wajib. Betul. Favorit itu. Favorit. Nah, makanya untuk kalau bicara bisa masak, Iya. alhamdulillah kalau sekarang bisa. Iya. Bisanya itu karena sudah bisa merasakan. Oke. Jadi sudah bisa merasakan itu, bisa oh ini kurang garam, ini kurang Iya. gula ya. Takarannya juga, betul. Jadi seperti itu. Tapi untuk saya kursus memasak atau mungkin seperti sebagian besar para pebisnis makanan ya, kuliner, itu rata-rata mereka jago masakan. Kalau Iya. saya sih tidak. Oke. Tidak sama sekali, tapi alhamdulillah untuk makanan, masakan yang ada sekarang itu pasti saya yang harus menentukan dulu layak atau tidaknya, bisa Betul, atau betul. tidaknya dijual. Iya, Kayak gitu. iya. Karena kalau bicara, tapi ibu saya memang keluarga saya juga khususnya itu semua bisa masak, Oh, wah, Masya Allah ya. hobi masak, dan kebetulan almarhumah nenek dulu katanya itu tukang masaknya para petinggi di sini. Wow. Jadi zaman dahulu itu kalau Iya. kayak gubernur ya, setingkat gubernur itu yang masak katanya sih nenek saya juga, yang mungkin gubernur yang pertama dulu Iya. ya sudah, iya. Gitu. Oke. Nah, berarti apakah resep-resep dari Hitsrien itu awal merintis itu apakah dari dari nenek kah atau bagaimana? Bicara dari nenek jelas sudah tidak ya, karena nenek saya sudah tidak ada juga. Oke. Saya buka usaha, cuman kalau dari ibu saya iya. Kalau Palumaranya, jadi awal sekali buka usaha Sinonggi Hitsrien ini memang makanan yang kondimennya Iya. Hitsrien, pendampingnya itu Palumara itu dari ibu saya. Oke. Terus yang buat tante saya, dan akhirnya kami mix, jadi digabung ya. Iya. Maksudnya karena kan kalau jualan rumah itu jelas berbeda dengan jualan rumah usaha untuk dikonsumsi masyarakat banyak. Iya. Jadi mungkin kalau kita di rumah yang tadinya Palumaranya itu terlalu berminyak,
atau kata orang Sulawesi sih malunra ya. Malunra, betul. Jadi kami kondisikan dengan kondisi saat ini lidah masyarakat umum, kan banyak yang tidak terlalu suka yang terlalu berminyak atau mungkin rasanya terlalu strong. Jadi intinya untuk palu mara sendiri kami buat sesuai dengan lidah masyarakat umum. Jadi bukan egois dengan lidah kami sendiri, kan begitu. Betul. Jadi memang beda sih kalau jualan masak itu untuk makan pribadi sama buat dijual itu. Betul. Karena mungkin ada standar-standarnya sendiri. Jadi kalau untuk bilang murni dari resep ibu atau dari keluarga itu bukan juga. Tapi sedikit banyaknya adalah campur tangan dari mereka karena awalnya itu ya untuk masakan tradisional sendiri. Wah menarik. Nah terus Kak, saya penasaran, berarti ini awal mulanya itu di tahun berapa memulai kalau bisnis untuk ini? rumah makan Hitsrin sendiri itu kami bukanya di tahun 2024. Tanggal 28 April. Itu kebetulan ulang tahun ibu saya. Jadi itu di tanggal 28 April itu Hitsrin yang di THR sekarang yang pertama. Itu yang di THR yang pertama. Iya, itu yang pertama. Terus Kak, berarti kalau dikilas balik lagi kembali, sebenarnya awal mula membuka bisnis ini memang karena kayak kita suka makan nih, kita ada resep nih, jadi mungkin kita lihat peluang di Kendari. Iya, peluang bisnis. Kalau itu sih iya. Jadi awalnya itu karena memang suka makan sinonggi, terus saya sering biasa keluar lihat-lihat peluang usaha kuliner, kan F&B waktu itu lagi bagus ya, lagi booming, tapi rata-rata yang buka kan itu mulai dari cafe resto dan lain-lain. Kan yang kami lihat ya waktu di tahun 2024 itu. Terus kita mau usaha makanan apa nih? Jadi kalau mau berbicara ini terplanning sebelumnya, kan kadang tuh usaha tuh kita, saya mau usaha ini jauh-jauh hari dipikirkan. Kalau saya waktu itu sih tidak sih sebenarnya. Jadi kayak otodidak atau dadakan sih. Gitu. Jadi jualan yang ya sudah saya jual sinonggi nih bukan terpikirkan jauh-jauh sebelumnya, bukan cuman lihat-lihat ya semua karena Allah juga yang pertama. Allah mungkin yang menggerakkan hati supaya jadi minta petunjuk dulu. Jadi harus, cuma bukan ke gunung ya. Jadi minta petunjuk dulu, saya mau bisnis apa nih ya Allah yang buat saya berkah, buat orang banyak juga berkah, intinya bisa bermanfaat lah itu. Di usia yang kan waktu 24 tahun 2024 itu saya sudah 40 lebih umurnya nih. Ya, jadi itu tinggal sedikit nih waktunya nih kan. Jadi ya di situ minta petunjuk Allah. Memang sempat keliling-keliling juga cari lokasi. Terus tapi waktu itu belum kepikiran mau jual apa. Tapi sudah tahu kayak ini harus mau gini, jadi sudah kepikiran untuk usaha makanan. Tapi yang mau dijual ini yang belum tahu. Mau dijual apa nih? Makanan apa nih yang mau dijual? Intinya cari lokasi dulu, terus tetap berdoa, minta Allah saya ditunjukkan mau jualan apa di situ. Bismillah aja sih awalnya. Dan memang awal bikin yang pertama itu kami kebetulan suami masih kerja juga waktu itu, jadi saya betul-betul sendiri, kecuali pas dia lagi ada libur. Kebetulan di luar kota juga waktu itu suami, kalau datang ke Kendari cari lokasi, cari tempatnya, terus ada peluang bisnis apa begitu, buat jualan apa gitu. Jadi kami memang di THR kalau dilihat THR, Malik dan Baruga itu 3 tempat yang sangat berbeda. Betul. Selain lokasinya berbeda, itu tempat usahanya juga berbeda. Jadi dari kecil, ya kurang lebih seperti itu. Nah Kak, kita sudah tadi membahas tentang persinonggian ini ya, terus ada menu-menu lainnya, tapi kita akan jeda sebentar dulu ya. Jadi Sobat Inspirasi yang sedang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi kita. Temukan cerita dan raih maknanya.
balik lagi di inspirasi kita, temukan cerita dan raih maknanya. Nah Kak, sobat inspirasi juga di rumah sudah menyaksikan ini sebenarnya apa ini Kak yang sudah ada di atas meja makan di etalase gini. Nah Kak, kita akan membahas tentang menu-menunya dari Hitsrian, karena kalau yang kita tahu kan sinonggi itu pasangannya makannya itu pasti air ikan kuning ya ikan gitu. Tapi yang sobat inspirasi harus tahu faktanya kalau di Sulawesi Tenggara itu pendampingnya justru lebih beragam lagi. Iya, betul sekali. Jadi langsung saja kita perkenalkan ini Kak, silakan. Oke. Jadi untuk sinonggi sendiri yang membedakan sama sagu sih sebenarnya kan bahan dasarnya sagu. Sagu kan untuk kita di wilayah timur itu semua punya. Makanya dibilang ada papeda, ada kapurung, ada sinonggi. Nah, yang membedakan sinonggi sama daerah lain itu ya pendampingnya. Makanan pendampingnya. Di sini ada ikan palumara, mungkin kalau di tempat lain ikan kuah kuning. Iya. Kalau kita ikan palumara, terus kami ada kambatu. Kambatu itu daging, sebenarnya daging sapi biasa. Tapi sebelum dimasak air seperti ini dia dipanggang dulu. Oh, dipanggang. Jadi bukan daging langsung dimasak air begini. Jadi dia ada prosesnya. Jadi dipanggang dulu. Dipanggang itu tanpa bumbu, tanpa marinasi. Tanpa direndam dulu dan lain-lain. Cuman dipanggang. Terus setelah dipanggang barulah dimasak air. Jadi untuk yang tidak terlalu suka makanan yang berlemak, berminyak. Jadi insya Allah sih makanan sehat-sehat istilahnya ya. Nah, jadi ini daging sapi dan alhamdulillah yang membedakan juga kami sama yang lain itu kami pakai daging impor. Oh begitu. Daging impor itu bukan dari luar negeri maksudnya, cuman ada daging lokal juga tapi yang pilihan lah. Iya, dia kualitasnya lebih. Jadi kualitas, jadi kami lebih ke kualitas sih. Ini daging sapi, kambatu. Setelah dipanggang itu dimasak air dan bahan yang digunakan juga tidak terlalu macam-macam ya. Terus habis ini ada ayam tawoloho. Ayam tawoloho itu sendiri ayam kampung, jadi ayam kampung yang dimasak air juga. Cuman ya jadi lebih ke cita rasa bahan dasar sendiri. Jadi rasanya itu bukan dari bumbu, tapi dari bahan yang digunakan sendiri. Jadi kayak daging sapi kambatu itu lebih ke rasa sapinya, daging sapinya. Kalau ayam kampung pun lebih ke rasa ayam kampungnya sendiri. Jadi dia bukan bermain di rasa bumbu bahan lain, tapi lebih ke bahan dasar. Menarik. Terus ada pokea juga. Pokea ini hanya ada di Sulawesi Tenggara mungkin ya, sama Sulawesi Tengah. Iya, karena dia kan dari daratan, maksudnya bukan dari laut. Pokea kerang, tapi kerang darat, bukan buaya darat ya. Jadi kerang darat yang memang kenapa pokea karena adanya di Sulawesi Tenggara. Tapi kami juga kadang ambil dari Morowali juga ada. Sulawesi Tengah, tergantung kondisi pokeanya saat ini. Karena dia kalau tidak direndam itu dia akan berpasir. Ada pasir-pasirnya ya. Terus ini ada pari ayam, itu namanya kabenga. Kabenga ini dia ikan pari ayam sebenarnya. Cuman kayak dikeringkan begitu. Terus setelah itu baru dimasak air. Tapi biasa kalau kabenga ini ada juga yang minta ditumis pedis atau dibakar, itu bisa, pokoknya enak lah. Terus sehat intinya, makanan sehat. Kalau kata anak saya makan makanan sehat. Terus ya ditambah sayurnya juga sayur bening, sayur dimasak air saja. Tanpa banyak campuran bumbu dan rasa-rasa yang lainnya. Lebih ke rasa khas masakan ini sendiri, bahan dasarnya. Wow, menarik sekali. Nah, sambil dijelaskan tadi sama Kak Ririn juga, saya juga speechless itu, nggak bisa bicara gitu, kayak oh ternyata ada treatment khususnya di setiap menu ya berarti ya, kayak misal kayak ini tadi apa ini? Kambatu. Nah, kambatu ini berarti ada proses awalnya dulu, itu dipanggang dulu. Itu sebenarnya sebelum ada treatment kayak gitu, apakah percobaan dulu sempat tidak dipanggang mungkin? Tidak, karena memang
resep ini resep dari zaman dahulu. Oke, zaman Jadi dahulu. jadi kita tidak bisa bereksperimen dengan misalnya kita jual kambatu tapi kita memodifikasi kambatu itu Iya, berarti sendiri. jadi kurang ya berarti ya. Jadi memang ini khas tradisional Sulawesi Tenggara khususnya Tolaki ya. Oke. Karena memang kambatu ini bahasa Tolaki dan memang masakan dari daerah sini Sulawesi Tenggara. Iya. Jadi asli. Asli. Bukan modifikasi dari mana-mana. Betul, betul. Terus ini juga kita lihat ya Sobat Inspirasi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya dengan sayurnya juga pendamping. Iya, sebenarnya ada juga cumi kuah hitam. Oh, ada juga. Tapi kalau itu saya rasa dia lebih umum ya. Iya. Karena memang cumi kuah hitam itu kan di Jawa juga sudah ada, cuman namanya yang berbeda. Tapi kalau yang tawaloho, kambatu, pokea, dan kabengga ini hanya ada di Sulawesi Tenggara. Oke. Iya. Nah, terus kalau ini Kak berarti dia itu per paket Kah pesannya? Misal kalau ada paket khusus ini mungkin dengan kambatu, mungkin dengan pokeanya mungkin misalnya begitu. Kalau paket itu dia paket sinonggi ikan misalnya, itu sinongginya 1, ikannya, sayurnya sama pendamping itu jeruk nipis dan sambal. Itu satu paket. Iya. Jadi sepaket itu ada sayurnya, ada ikannya, ada sinongginya. Kalau kita bicara paket. Iya. Cuma kadang orang kan bilang saya mau 2 orang, paket 2 orang. Iya. Nah sebenarnya bukan, kalau bicara paket itu pasti komplit. Tapi kalau kita bicara orangnya, satu paket ini pun bisa untuk 2 orang. Iya. Karena sinongginya itu agak lumayan banyak. Kalau yang porsinya ya. porsinya. Kalau orang yang kadang kan orang makan sinonggi itu habis itu dia makan nasi lagi. Betul. Nah, jadi kalau untuk orang-orang yang memang saya habis makan sinonggi makan nasi nih, jadi bisa tuh cukup satu paket berdua pun cukup. Cukup ya. Tapi kalau memang kita pure, ada juga yang memang saya harus makan sinonggi sendiri. Iya. Jadi harus satu paket aja. Jadi Oke. satu paket dia sendiri. Betul, betul. Tergantung kebutuhan sih. Tergantung sebenarnya, kebutuhan. Jadi Sobat Inspirasi ya, saya rasa banyak sekali ya pilihannya di sini ya Kak Arin ya. Kecuali kalau ayam itu kan dia ada 2 potong, jadi bisa. Oke. empat. Ya bisa sharing lah Saya ya. aja. Kalau ikan memang. Oke. Terus dari menunya ini yang best seller itu yang mana? Semua best seller. Oh, wow, Masya Allah. Alhamdulillah sih semuanya best seller. Tapi kalau untuk kita kan lihat dari segi penjualan ya. Jadi kalau untuk yang paling dicari memang ikan. Iya. Jadi kalau untuk yang paling laris, paling dicari, dan biasanya kami masak ikan itu sehari bisa 3 kali. Oh, wow, oke. Iya, karena dari pagi itu kadang siang Iya. itu sudah habis. Oh, Masya Allah. Oke. Terus habis itu siang itu ke sore, ke malam biasa habis juga. Habis juga. Dan rata-rata mau malam pun, tengah malam kami pikir kan kalau tengah malam orang mungkin tidak terlalu ini ya Iya, sama ada ikan. opsi lain mungkin selain ikan ya. Tapi tetap pokoknya ikan palomara itu tetap the best lah. The best lah terbaik. pokoknya ya. Oke, terus kalau dari menunya juga mungkin di luar daripada etalase ini mungkin ada menu-menu lain bisa di Ada, tapi kalau untuk tradisional food sendiri sudah ini menu-menu tradisional food. sudah ini. Oke. Kalau yang kami jual di rumah makan kami itu ada yang lain, itu lebih menu Nusantara. Oh, ada menu Nusantara. Maksudnya menu Nusantara sebenarnya orang biasanya bilang Chinese food ya. Oke. Chinese food. Tapi kalau saya sih bilangnya menu Nusantara. Ya kan kita di Indonesia food. Orang Indonesia juga makan, orang ya semua kalangan lah. Ada di luar tradisional food ini. Di luar tradisional. Karena yang orang datang makan kan itu ada yang tidak makan sinonggi. Iya. Jadi makanya kami punya moto itu sekarang banyak rasa banyak rasa satu ini. Jadi banyak rasa tapi satu keluarga. Satu keluarga Jadi bisa ya, makan iya. untuk satu keluarga itu ada banyak rasa. Kan Betul, tidak semua betul. satu keluarga itu makannya sinonggi. Iya, jadi bisa bisa coba-coba, Iya. saling coba, saling sharing ya Kak ya. Nah, terus kalau untuk menu-menunya ini kan banyak beragam, juga banyak kondimen-kondimen yang mungkin dari prosesnya itu harus diperhatikan. Nah, seberapa penting Kak bagi Kakak sendiri untuk mempertahankan cita rasa dari Hitsrian ini? Oke. Kalau untuk cita rasa sendiri yang utama kebersihan ya. Harus Iya. wajib. Betul. Karena semua ini seafood. Oke. Seafood itu dia strong rasanya, agak kuat aromanya. Iya. Jadi ketika ini nanti akan ada aroma yang lain. Kalau
ikannya sendiri mungkin agak kurang bersih atau ikan pari dan lain-lain itu, apalagi yang dimasak ini tanpa bumbu penguat rasa yang lain. Betul. Jadi kalau tidak dijaga kebersihannya, cuci ikan dan lain-lainnya itu akan menimbulkan aroma yang ya tidak selalu sempurna sih. Mungkin dari awal kami buka adalah 1-2 yang memang lost. Tapi alhamdulillah sejauh ini ya aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Kak, saya mau melanjutkan ulik-ulik lagi terkait menu-menunya Hitsrin, tapi kita mungkin jeda dulu ya Kak. Oke, jadi Sobat Inspirasi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Kita. Temukan cerita dan raih maknanya. Balik lagi di Inspirasi Kita, temukan cerita dan raih maknanya. Dan masih bersama Kak Ririn di sini selaku owner dari rumah makan Hitsrin. Nah, Sobat Inspirasi, tadi kita sudah membahas menu makanan yang tradisional. Dan sekarang ini ada yang versi Nusantara lagi ya Kak ya. Wow, saya penasaran sih. Mungkin kita langsung membahas saja Kak, ini ada apa saja ini di sini. Ini sebagian kecil ya dari yang ada, karena kayaknya kalau semua nggak muat nih. Jadi kenapa dibilang makanan Nusantara? Sebenarnya orang-orang sih bilangnya Chinese food ya. Chinese food, lebih dikenal mungkin. Kalau saya sih, saya lebih mau memilih bilang Nusantara. Karena kita di Nusantara nih. Betul. Ceritanya. Jadi di sini ada nasi goreng Hitsrin. Nasi goreng Hitsrin. Nasi goreng Hitsrin ini yang lain juga ada. Nasi goreng seafood, nasi goreng Jakarta, nasi goreng merah itu ada. Tapi yang kami sajikan di sini sekarang ini nasi goreng Hitsrin. Yang pertama dia pasti porsinya lebih banyak ya. Iya. Terus dia juga telurnya juga lebih besar nih saya lihat. Wow, jadi porsi-porsi yang jadi porsi jumbo dan rasanya insya Allah sih the best ya kalau buat nasi goreng Hitsrin sendiri. Terus di sini ada mie kuantong, mie kering atau mie titi juga. Pokoknya banyak namanya nih. Banyak versi namanya. Tapi intinya dia satu. Jadi dia memang dari mie kering, terus disiram sama kuah. Terus ada beberapa toppingnya, bakso, seafood dan lain-lain. Alhamdulillah juga ini the best ya, karena ada beberapa artis bisa disebut namanya. Itu pernah dan repeat order, akhirnya pas dia syuting itu Barsena makan di tempat kami, malamnya dia perform tidak bisa keluar dan pesannya ini katanya dia sudah makan di tempat di luar kota Kendari, dia pernah makan, dia mungkin ada syuting di luar atau apa. Kok rasanya juga enak ya. Alhamdulillah ya. Jadi untuk mie kering sendiri, terus ini capcay basah, capcay kering, sorry. Jadi kalau basah kan dia berkuah ya, ini agak berkuah sedikit. Ini sayuran, lebih ke sayuran kan capcay umumnya. Tapi insya Allah juga rasanya juga lebih baik lah, lebih enak. Terus porsinya juga lebih banyak, jadi bisa makan tengah, makan rame-rame juga bisa, insya Allah. Dan sayurannya juga sayuran-sayuran yang memang berkualitas, sehat ya. Jadi ada topping-toppingnya juga, ada seafoodnya. Ada juga kadang yang request itu yang vegetarian, ada beberapa kadang yang warga bukan orang lokal yang datang itu mereka vegetarian. Itu jadi tanpa seafoodnya, tanpa topping yang di luar, tapi sayurnya aja yang ditambahkan. Sayurnya saja. Jadi boleh bebas kok, kalau kita bebas request. Mau nasi goreng Hitsrin yang pedas juga nanti dibuatkan. Berarti bisa boleh request. Bisa request ya, Ben. Mau yang pedas, mau yang tidak. Kalau yang umum kan tidak pedas sebenarnya. Cuman kalau ada yang saya pengen nasi gorengnya pedas, boleh. Boleh. Pokoknya aman lah. Aman lah pokoknya ya. Jadi yang disaji ini cuma 3, tapi masih ada yang lain. Masih banyak, ada macam-macam. Ada ayam juga, ada
cah toge, cah kangkung, terus ada cumi goreng tepung, ikan dan lain-lain. Masih banyak Dan masakan lain-lain. Nusantara yang lain. Masih banyak. Jadi memang kalau di Hitsren ini opsi ya, ada berbagai macam opsi. Jadi misalnya kalau mau ke tradisional juga bisa. Iya. Tadi kita sudah lihat ya ada sinonggi Iya. tadi, Iya. kabengga juga. Iya. Terus sekarang ini yang untuk Nusantara umum, lebih umum. masakan umum mungkin ya. Iya. Berarti kalau dari Hitsren sendiri itu yang lebih mendominasi itu Nusantaranya kah, apa tradisionalnya? Mungkin kalau dari konsumen memilih begitu, Kak? Untuk sekarang itu kami 50-50 ya. Jadi Oke, awalnya mungkin tradisional, lebih banyak yang Iya. memesan tradisional karena mereka belum mencoba untuk Betul. masakan umumnya. Tapi alhamdulillah sekarang sih kita lebih ke kurang lebih hampir sama. Oke. Jadi nasi goreng iya, mie goreng Juga iya, iya. sayuran juga iya. Malah kadang mereka misalnya nih datang arisan dulu yang tadinya cuma makanan tradisional, Iya. apakah itu ibu, tapi sekarang justru rata. Jadi ada sinongginya, ada nasi gorengnya, Iya. ada mie gorengnya. Apalagi yang bawa anak kan, Betul, Kak. anak-anak. Betul. Terus kalau untuk anak-anak sendiri nasi goreng bisa dibagi dua nih. Jadi kadang mereka minta, jadi Di-sharing lagi? Di-sharing lagi. Jadi Iya. sebelum disajikan itu minta di-sharing. Jadi di-sharing memang di belakang sebelum dikeluarin itu bisa juga. Wow. Alhamdulillah sudah banyak sih arisan-arisan, Alhamdulillah. pertemuan-pertemuan, mau itu mereka bisnis atau Iya. pribadi, keluarga dan lain-lain. Alhamdulillah sudah banyak juga yang order lah. order. Ya. Jadi ya Sobat Inspirasi banyak menu opsi, jadi tinggal dipilih saja mau tadi yang versi Nusantara kah atau versi tradisional kah. Nah, melihat ini banyak sekali ya menu dari rumah makan Hitsren ini. Sebenarnya bagaimana untuk proses dapurnya itu sendiri? Apakah ada yang penanggung jawab ini ya, misalnya kamu yang bagian tradisional, yang bagian Nusantara gitu? Iya ada. Kalau itu sih pastinya ada ya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin menjalankan SOP yang ada, itu berlaku untuk semua karyawan, Hitsren siapapun dia. Tapi untuk secara spesifik itu di masing-masing tim itu di dapur ada. Jadi untuk tradisional food itu ada timnya sendiri, untuk masakan umum ada timnya sendiri, untuk quality control itu ada. Quality control ya? Quality control itu dalam artian sebelum makanan disajikan ke customer itu sama quality control dulu. Berarti Jadi, itu di tester berarti? Jadi dia selain test food, kalau test food itu biasanya sebelum dijual itu ada test food, terus setelah itu kita ada checkpoint, itu di situ quality control itu tugasnya. Jadi kan kadang kayak yang disajikan itu mungkin sayurannya agak sudah layu atau lombok bijinya atau sambelnya, atau mungkin ada yang kurang, misalnya sendok piring atau dan lain-lain. Itu tugas quality control itu Quality control. dikeluarkan. Ya. Jadi packagingnya ini oh ya sudah bagus nih, sudah rapi atau rasanya. Berarti untuk quality control juga itu termasuk dari packagingnya juga, apakah penggunaan piringnya juga diperhatikan? Iya, itu wajib. Jadi dia harus tahu piring ini dicuci tadi bersih atau tidak, karena nanti kan dia yang akan mengatur semua itu. Betul. Nah, jadi itu untuk peralatan tim quality control. Tapi di belakang sendiri ada timnya lagi, maksudnya di belakang tim quality control kan itu ada kayak di bagian CP, cleaning, service, cuci piring, chef tradisional, chef umum. Terus yang bagian pembersihan gitu. Jadi itu. Tapi pada akhirnya nanti quality control yang akan ngecek. Yang ngecek lah ya. Kadang juga SPV-nya juga turun langsung. Supervisornya juga langsung ikut. Apalagi kalau lagi full orderan ya, lagi rame, lagi ada reservasi. Karena kami alhamdulillah hampir tiap hari ada reservasi sekarang. Alhamdulillah. Baik itu makan siang, makan sore, makan malam, ada pertemuan keluarga atau apapun itu. Berarti penting memang untuk membagi job desk-nya juga, terus manajemen tim itu sendiri. Nah, saya jadi penasaran, berarti apa sebenarnya nilai yang mau ditanamkan di manajemen timnya Kakak terkait, apalagi ini kan makanan ya, agak krusial perihal mungkin dari kebersihannya dan sebagainya. Yang paling utama sih kalau kita jual makanan itu kebersihan. Apapun itu, mau rasanya seperti apa, ya intinya ya kebersihan. Itu yang utama. Yang pertama itu kebersihan, selebihnya itu ya rasa makanan, itu harus wajib. Karena memang kalau makanan itu harus ada standar rasanya, setidaknya dia tidak terlalu asin, tidak terlalu manis, tidak tawar dan lain-lain. Betul. Ya itu dia.
Jadi kebersihan sama rasa makanan ya kurang lebih, kadang namanya orang masak itu kan tidak selalu perfect ya, tidak setiap hari tidak selalu sempurna. Setidaknya kita meminimalisir lah yang terjadi. Ya, seperti itu kurang lebih. Intinya sih kebersihan sama bahan yang digunakan. Betul. Jadi harus bahan yang memang bahan segar, bahan baku yang baru, karena kita juga tidak mau pelanggan kita nanti nauzubillah ya sakit perut dan lain-lain karena akibat kurangnya kebersihan, kurangnya bahan yang digunakan itu kurang segar, bahan lama. Kami kalau sudah bahan yang 1 hari atau 2 hari itu biasanya langsung diolah kalau ada kelebihan. Tapi itu di luar, kalau ikan tidak pernah ya. Kalau yang seafood itu alhamdulillah sejauh ini tidak pernah, selalu segar. Kalau yang lainnya misalnya sayuran kan itu tidak bisa terlalu lama juga. Betul. Terus itu kadang langsung diolah, langsung kami makan rame-rame. Tapi alhamdulillah sejauh ini sih jarang sih terjadi karena kita meminimalisir juga, takut kan rugi juga. Iya betul. Gitu. Dan apa yang saya bisa pahami ya, misal kalau bisnis tentang makanan ini memang juga cita rasa itu yang penting juga. Pastinya. Terus packaging, dan mungkin kalau untuk branding kan juga pasti yang di era sekarang dibutuhkan ya, sosial media. Pastinya sosial gitu, media. Itu Teknologi soalnya sekarang. Iya, seberapa penting efeknya sekarang? Sangat penting. Kenapa saya juga kan mau hadir di sini? Karena saya pikir ini salah satu media nih buat apalagi di Kendari kan TV Sultra ya. Siapa sih yang nggak tahu ya? Iya betul. Okay, ya. Terus tadi juga saya bilang ini gedungnya di mana? Oh ini gedung dari saya masih kecil. Maksudnya dari saya masih kuliah barangkali. Sering kita lewat-lewat Jadi sudah tahu lah dulu. Jadi itu media utamanya pasti sekarang, apalagi sosial media sangat berpengaruh. Orang tanpa HP itu tidak bisa, siapapun itu ya. Jadi pasti scroll yang dilihat. Makanya saya selalu melibatkan. Kalau alhamdulillah pasti kami pakai beberapa food bloggers asal Sulawesi Tenggara itu. Nah Kak, kita mau bahas terkait bagaimana treatment mungkin dari sosial medianya, branding dan sebagainya. Tapi kita jeda dulu. Oke, jadi Sobat Inspirasi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Kita. Temukan cerita dan raih maknanya. Balik lagi di Inspirasi Kita, temukan cerita dan raih maknanya. Dan kita masih bersama owner dari rumah makan Hitsrin, Kak Ririn. Nah Kak, ya makanannya sudah tidak ada di sini ya karena kita tadi di segmen-segmen sebelumnya sudah membahas sangat detail ya terkait apa saja menu-menunya. Ada di 2 jenisnya tadi ya Kak ya, ada tradisional juga ada Nusantara. Nah, membahas terkait tadi sebelumnya terpotong ya tentang branding. Mungkin bisa di-spill, bisa pesan di mana, sosial medianya mungkin boleh Kak silakan. Untuk sosial media sendiri kami ada IG akun IG Hitsrin Sultra, ada juga Hitsrin Sinonggi dan Sari Laut, ada Hitsrin Tempong juga. Tempong ya. Cuma tadi lupa dibawa ini agak jauh soalnya di Baruga kan. Terus untuk TikTok sendiri juga ada Hitsrin Sultra juga, intinya Hitsrin itu kalau cari pasti ada Hitsrin Sultra. Untuk sosial media itu ya ada IG, ada TikTok, terus kita ada di Grab juga. GrabFood semua cabang itu ada. Jadi untuk di Hitsrin THR, Malik dan Baruga itu ada Grab aplikasi ya. Terus di Maxim juga ada. Terus bisa langsung hubungin admin juga ada nomornya, nanti di share itu untuk di 3 cabang. Insya Allah available semua. Available dan quick respon kok. Bisa ke saya juga sih, kadang ada juga yang langsung pribadi datang kayak Karin saya mau makan ini. Iya, tapi kadang kalau saya lagi tidak, takutnya saya fast respon kan, saya langsung arahkan ke admin, terus ke ada supervisornya juga. Itu bisa cepat. Intinya insya Allah sih ya
aman. Aman. Bisa di sosial media juga. Betul. Jadi sobat inspirasi tidak ada lagi alasan untuk mau pesan di mana, itu banyak macam opsinya. Kalau mau lagi malas kan. betul, mau online ya Kak ya, mau mau offline online, juga mau offline. bisa. Oke, nah Kak, terus seberapa efek sih untuk pebisnis itu punya akun bisnis untuk mungkin memamerkan makanan-makanan produk-produknya gitu Kak? Yang utama kalau era globalisasi sekarang Iya, ini, iya, era betul. digital sekarang ini tidak bisa dipungkiri, itu harus wajib untuk di up ke sosial media. Iya. Karena memang betul-betul kalau cuman kita mau harap yang offline, yang Oke. orang sekedar lewat atau dari mulut ke mulut, itu mungkin hanya sekitar 30%. Oke. 70%-nya itu dari sosial media yang utama. Makanya saya juga ada tim khusus untuk, jadi selalu tiap hari, kenapa isinya story WA saya atau anak-anak itu semua soal jualan, soal customer yang datang dan lain-lain, karena memang itu sangat penting. Oke. Kita marketnya itu harus yang di-share di Betul, sosial media, betul. biar masyarakat umum, apalagi sekarang kan mau dari anak kecil, orang dewasa, nenek-nenek pun itu kan Kan juga coba ya Hitsrin ya. taunya itu dari rata-rata sih dari sosial media. Oke. Jadi ada yang datang karena lihat. Kebetulan alhamdulillah kami waktu dari yang 1, 2, 3 dan ini selalu, apalagi kalau mau opening tuh pasti ada pakai, kan dari kita juga sudah punya para food blogger ya, para Oke. anak-anak muda yang memang mereka berpotensi untuk itu, punya follower banyak. Iya. Itu alhamdulillah saya ada kerja sama beberapa, maksudnya pakai mereka. Untuk saat ini kami belum bekerja sama secara spesifik, Iya. karena belum jadikan BA-nya. Oke. Tapi next pasti akan. Cuma sekarang masih kontrak-kontrak sekali aja begitu. Tapi saya selalu bilang itu akan terus harus, jadi mungkin per 3 bulan atau 6 bulan sekali mereka harus memunculkan itu. Karena kalau tidak kita tenggelam, tidak bisa. Kalau untuk sekarang mau cuman mengharap saja dari orang-orang yang datang dengan tiba-tiba. Iya. Iya, itu dia. Kita harus ikhtiarnya di situ. Yang pertama kan doa juga, tapi yang paling setelah itu ya kita harus ikhtiarnya di situ. Jadi harus promosi, sharing. Karena informasi sekarang kan itu dari sosial media. Iya, betul. Itu yang paling penting. Iya, karena ya namanya juga mungkin anak-anak zaman sekarang tuh mungkin bahkan orang tua juga carinya, kita mau makan apa? Lihat di sosial media, searching lagi. Sangat membantu itu. Iya. Apalagi sekarang juga kan di Google juga buka Hitsrin juga muncul. Alhamdulillah. Okay. Ratingnya alhamdulillah. Ratingnya alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah. Nah, membahas terkait rumah makan Hitsrin ini juga ya, mungkin kalau dari secara pribadinya Kakak, alhamdulillah sampai saat ini juga penuh banyak inovasi juga mungkin ya dan sebagainya. Kalau dari pandangan keluarga sendiri itu bagaimana Kak melihat? Alhamdulillah sangat mendukung. Alhamdulillah. Kebetulan saya juga buka rumah makan ini terinspirasi dari keluarga saya sendiri. Iya. Itu saudara dari ibu saya punya rumah makan, dan saya melihat sampai beliau tidak ada pun rumah makannya masih ada. Namanya masih besar, usahanya masih berjalan. Alhamdulillah, berarti kan usaha ini menjanjikan. Iya, betul. Gitu. Dan saya selalu dari dulu itu saya selalu memang idola saya juga sih, om saya ini yang sudah alhamdulillah dan dia sudah meninggal juga, almarhum. Jadi kalau dulu saya lihat keluarga dekat, sangat dekat ya, karena ibu saya bersaudara dengan beliau almarhum. Itu dia punya usaha dan dari bawah juga dan akhirnya besar dan akhirnya buka cabang. Alhamdulillah, saya suka lihat, keren sekali ini usaha rumah makan ya, maksudnya bermanfaat buat banyak orang, punya karyawan, punya usaha makanan yang memang kita juga hobi makan. Yang utamanya sih kalau makanan itu selain kita jual, kita bisa makan sendiri juga. Betul. Jadi ya double-double lah. Jadi saya itu kan suka makan di luar juga dulu ya. Maksudnya kita kan oleh sekali-sekali kan dulu suami kan karyawan. Jadi kalau habis gajian kayak gitu-gitu
ayo mah makan di luar, pasti ada Iya, agendanya betul. setelah yang lain. Walaupun itu cuma sebulan sekali makannya di luar, tapi pasti ada makan di luar. Gitu. Iya. Nah sekarang karena sudah ada rumah makan, jadi makannya di rumah makan. Jadi Kamu makan sendiri? Iya. Jadi sudah tidak pernah lagi, maksudnya ya alhamdulillah kita ya, dan yang memang yang kami jual itu yang memang kami suka makan dulu keluar. Jadi kayak saya suka makan sinonggi, suka makan mie kering, mie goreng, nasi goreng, anak-anak saya juga ayam goreng. Dan akhirnya sekarang kami yang jualan itu yang kita makan. Dan kami juga bayar. Jadi memang kembali ke slogannya memang untuk kebahagiaan satu keluarga. Iya, itu sudah. Dan mudah-mudahan sih bermanfaat ya. Jadi ada keluarga juga yang mau acara-acara, mungkin arisan atau mungkin ada pertemuan atau apapun itu. Insya Allah sih bisa diatur lah, bisa dikondisikan. Baik. Mereka juga pakai tempat usaha kami kok untuk acara-acara keluarga itu. Oke. Nah Kak, kita sudah di penghujung acara, mungkin ada sepatah dua kata baik untuk kesan-pesan untuk pebisnis di luar sana dan juga untuk Sultra TV. Singkat saja tidak apa-apa. Kalau bicara ke pebisnis, kalau saya merasa sih belum ada apa-apanya ya dibanding mereka yang memang sudah duluan, sudah lama, sudah punya usaha yang sangat besar. Kami tuh ibarat kalau baru lahir, kalau manusia ini berjalan pun mungkin belum ya. Kalau ibarat pohon, akar pun mungkin masih perlu disiram. Jadi cuman ya buat mungkin yang teman-teman yang sama-sama mau buka usaha makanan, insya Allah kalau usaha makanan itu pasti berkah. Selagi yang kita jual itu halal, bahan yang kita gunakan itu bahan makanan yang memang kita tidak menipu orang, maksudnya makanan yang kita jual itu makanan yang benar-benar memang dimakan. Jangan makanan yang tidak dijual, yang sudah tidak bisa digunakan itu dijual lagi, jangan. Jadi tetap menjaga kualitas makanan, menjaga kualitas rasa, terus harus disiplin waktu. Yang intinya berdoa, minta sama yang punya, pemilik usaha. Pemilik usaha itu ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, itu saja. Selebihnya ya kita berikhtiar saja. Baik. Mungkin satu kata lagi untuk Sultra TV. Untuk Sultra TV. Satu kata. Sultra TV ini kan yang pertama mungkin TV Sultra, Sulawesi Tenggara. TV-nya orang Sultra. Jadi bukan hanya TV Kendari, bukan bau-bau, kalau kayak seluruh Sulawesi Tenggara. Jadi kalau bisa lebih dipertajam lagi mungkin untuk di-up di sosial media biar pada kenal kan. Ini ternyata ada TV, walaupun sudah pada tahu TV Sultra, tapi kan sekarang yang lagi naik nih kayak di IG, TikTok, semua orang. Jadi mungkin di situ lebih digencarkan lah ya promosinya, terus ya itu saja mungkin. Kalau untuk TV Sultra sih sejauh ini ya kita mau bicara apa karena sudah terlalu lama kan. Kalau TV Sultra saya juga dari awal TV Sultra ditawarin, udah tahu TV Sultra, TV dari dulu ini. Dan memang pengen juga sih tampil di sini ya. Dulu waktu masih belum punya usaha. Bagaimana ya bisa tampil di TV Sultra? Alhamdulillah sekarang dapat suatu kehormatan sih buat saya ya. Bisa tampil di TV Sultra, semoga terus berjaya. Amin. Semoga TV Sultra semakin hari semakin membaik, semakin dikenal masyarakat luas, bukan hanya untuk Sultra sendiri, mungkin nasional pun demikian. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang baik di sini atau yang ya intinya kejadian yang terjadi di Sulawesi Tenggara diinformasikan dari TV Sultra, jadi di masyarakat di luar sana pun bisa tahu, karena kan orang Sultra sendiri ada yang tinggal di Jakarta mungkin atau di luar kota Kendari khususnya, itu bisa tahu kejadian-kejadian atau keadaan yang ada di sini. Terima kasih banyak Kak atas obrolannya, kita sudah berkenan hadir ya di studio Sultra TV ini. Nah Sobat Inspirasi, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak sudah menonton inspirasi kita dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk cuaca seperti ini, jangan lupa untuk minum maksimalkan harimu. Saya Anissa, host mewakili kru juga yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di inspirasi kita berikutnya. Inspirasi kita, temukan cerita dan raih maknanya. Sampai jumpa.